Om Swastiastu. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman dan Ibu Bapak dosen. Pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7, untuk memaparkan materi yang kami dapat mengenai presiden diagram method dan critical path method atau PDM dan CPM. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Imadi Agus Risnawan dengan NIM 021. Selanjutnya ada Ikomang Trikayana Putra dengan NIM 022. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Ikut Widana dengan NIM 027. Nah, ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu mengenai PDM dan CPM. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PDM atau Presiden Diagram Method. Nah, selanjutnya metode diagram atau presiden ini merupakan jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi activity on node. Kegiatannya ditulis dalam bentuk node, umumnya berbentuk segi empat dengan anak panah sebagai penunjuk hubungan antara selesai paling awal yang ditulis pada sudut atas jika menggunakan metode hitungan maju. Dan waktu mulai dan waktu selesainya itu akan ditulis pada sudut bagian bawah jika dalam perhitungan mundur. Jadi dalam metode presiden diagram ini atau PDM ini digunakan dua hitungan, yaitu hitungan maju dengan hitungan mundur. Nah, dalam node nanti pembedanya adalah jika kita menghitung dengan hitungan maju, berarti hasil hitungan mulai dan selesainya itu berada di sudut kanan atas dan kiri atas, sedangkan untuk hitungan mundur itu nilai mulai dan selesainya itu berada di sudut bagian bawah. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini merupakan contoh node segi empat yang digunakan dalam presiden diagram method beserta dengan bagian-bagiannya. Nah, bisa dilihat pada gambar, pada node itu terdapat sudut kanan atas dan sudut kiri atas itu ada ES dan EF, di mana ES itu ada early start dan EF itu ada release finish, di mana ES dan EF ini digunakan untuk hitungan maju. Nah, untuk yang di bawah LS dan LF itu, di mana LS adalah latest start dan LF itu adalah latest finish. Itu digunakan jika kita menghitung dengan hitungan mundur. Nah, untuk node dengan kotak yang bagian di tengah itu terdapat nomor urut dan hari atau durasi dari kegiatan tersebut. Nah, penggambarannya bisa dilihat seperti contoh itu. Ada MT dengan tanda panah menyambung ke kegiatan selanjutnya. Anak panah menunjukkan hubungan antara kegiatan. Dimulai dengan menggali tanah, bisa dilihat pada contoh yang sebelah kiri, selanjutnya meletakkan pipa dan menimbun kembali. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini merupakan contoh sederhananya. Untuk contoh lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di contoh soal mengenai penggambaran PDM ini. Nah, selanjutnya pada metode diagram presiden ini terdapat 4 peristiwa yang biasanya digunakan dalam penggambaran PDM. Yang diantaranya yaitu yang pertama disebutkan constraint selesai ke mulai atau finish start. Yang kedua ada constraint mulai ke mulai atau start dengan sebutan SS, biasanya digunakan dalam diagram. Selanjutnya ada constraint selesai ke selesai atau finish. Yang terakhir ada constraint mulai ke selesai atau start finish atau SF. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, yang membedakan dari semua constraint ini merupakan tanda panah atau penggambaran dari tanda panah penghubung kegiatan tersebut. Nah, bisa dilihat pada FS atau finish start itu tanda panahnya hanya lurus ke samping saja. Begitu juga yang lainnya.
gambar panahnya itu berbeda. Seperti start atau SS itu ada beloknya dari atas, berbeda dengan finish di mana dia itu tanda panahnya itu berbelok mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya dalam PDM ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua metode, ada dua hitungan yang akan kita cari. Yang pertama itu ada hitungan maju. Nah, hitungan maju ini ditunjukkan untuk atau digunakan untuk mendapatkan hasil ES. Yang pertama itu untuk menghasilkan ES atau early start, EF itu early finish, dan kurun waktu penyelesaian kegiatan. Misalnya yang kedua, bila dalam nanti ada kasus kegiatan lebih dari satu kegiatan yang berlangsung atau kegiatan yang bersamaan lebih dari satu kegiatan. Nah, untuk menentukan ES atau early start-nya itu, kita akan ambil early start atau ES terbesar dari kegiatan yang bersamaan untuk menentukan kegiatan yang selanjutnya. Misalnya, seperti contoh, ada kegiatan A dan B itu bersamaan dia. Selanjutnya ada kegiatan C. Nah, untuk menentukan early start dari kegiatan C ini, dicari early start itu yang terbesar antara A dan B. Nah, begitu juga yang selanjutnya. Ada notasi I adalah kegiatan yang terdahulu, sedangkan notasi J adalah kegiatan yang ditinjau waktu awal dianggap 0. Yang ketiga ada waktu mulai paling awal dari kegiatan yang ditinjau atau ES adalah sama dengan jumlah angka kegiatan terdahulu ditambah constraint yang bersangkutan. Nah, seperti contoh, misalnya kita menentukan waktu mulai kegiatan A. Namun pada kegiatan A itu terdapat constraint, misalnya constraint SS atau start. Nah, untuk menentukan nilai ES pada kegiatan selanjutnya, kita akan tambah nilai ES awal itu dengan constraint yang ada pada kegiatan tersebut. Nah, untuk menentukan ES ini, untuk perhitungan maju itu dipilih angka yang terbesar. Anggap angka waktu penyelesaian paling awal dari kegiatan yang sedang ditinjau atau early finish-nya adalah sama dengan waktu paling awal kegiatan tersebut atau ES tambah waktu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya untuk hitungan mundur. Nah, hitungan mundur ditunjukkan untuk yang pertama itu ada menentukan hasil LS atau latest start dan LF latest finish dan floor. Yang B ada bila lebih dari satu kegiatan yang berlangsung diambil nilai LF yang terkecil. Nah, di sini yang membedakan hitungan mundur dan hitungan maju adalah jika tadi dalam hitungan maju itu untuk menentukan ES-nya itu diambil dengan hitungan dengan angka yang terbesar. Namun pada hitungan mundur ini, jika ada lebih dari satu kegiatan yang berlangsung, untuk menentukan nilai LF pada kegiatan selanjutnya itu diambil yang terkecil. Nah, yang C ada waktu selesai paling akhir dari kegiatan yang ditinjau atau LF adalah sama besarnya dengan jumlah angka. Nah, di sini untuk menentukan bisa dilihat pada slide ini untuk menentukan LF-nya itu pilih angka terkecil dari constraint yang digunakan, namun dipilih dari angka yang terkecil. Nah, misalnya ada yang D itu waktu mulai paling akhir dari kegiatan yang sedang ditinjau atau LS adalah sama dengan angka waktu selesai paling akhir kegiatan yang ditinjau atau LFI dikurangi waktu yang bersangkutan atau durasi waktu kegiatan tersebut. Nah, rumus LSI ini adalah LFI min DI. Nah, untuk jalur kritis adalah waktu mulai paling awal dan paling akhir harus sama. Nah, baik, di sini selanjutnya ada contoh soal untuk membuat PDM. Nah, di sini disebutkan sebuah proyek terdiri dari 6 kegiatan A, B, C, D, E, dan F dengan nomor urut itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Nah, kurun waktu kegiatan tercantum pada tabel sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel dengan nomor kegiatan 1 sampai 6, nama kegiatan sampai F dengan kurun waktu, dan dengan constraint yang berbeda-beda. Nah, diminta menyusun jaringan PDM dan menentukan jalur kritis dari kurun waktu itu. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan, yang pertama itu adalah membuat denah node sesuai dengan jumlah kegiatan yang diperlukan. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar itu sudah terdapat 6 node dengan 6 jenis kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan urutan kegiatan, constraint, dan melengkapinya dengan atribut seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut belum tertera nilai-nilai ls, is, dan nilai ef dan yang lainnya. Di sana baru tertera atribut atau simbol-simbol saja, dan dengan constraint atau tanda panah untuk penghubung kegiatan. Nah, untuk penggambaran constraint-nya itu atau tanda panahnya itu sesuai dengan jenis constraint-nya. Nah, selanjutnya baru kita akan menghitung ES, LS, EF, dan LF. Nah, pada gambar ini belum terlihat hasilnya. Jadi untuk di sini kita hanya bisa memasukkan durasi kegiatan sama constraint-nya saja. Nah, selanjutnya baru kita akan menghitung ES, LS, EF, dan LF-nya. Nah, yang pertama kita akan menghitung dengan hitungan maju. Nah, hitungan maju itu kita akan mulai dari kegiatan yang awal atau kegiatan pertama, yaitu kegiatan A. Nah, pada kegiatan A ini dianggap mulainya itu 0. Pada kegiatan pertama yaitu ES-nya itu atau early start-nya itu kita anggap 0 karena untuk pertama kali memulainya. Nah, sedangkan untuk EF-nya ini atau early finish-nya itu bisa didapat dengan early start-nya itu ditambah dengan durasi kegiatan 1. Nah, bisa dilihat pada tabel, durasi kegiatan A itu adalah 5. Berarti untuk nilai ES-nya ini, nilai EF-nya ini didapat dengan ES tambah durasi waktu kegiatan A. 0 tambah 5 sama dengan 5, berarti EF-nya itu 5. Selanjutnya untuk kegiatan B, untuk ES-nya itu early start 1 itu ditambah dengan constraint kegiatan 2 atau kegiatan B. Nah, di sini nilai ES1 atau early start 1-nya itu adalah 0, sedangkan nilai constraint 1-nya itu pada kegiatan 2 itu bisa dilihat pada tabel, itu nilainya 3. Jadi untuk early start 2-nya itu adalah 3 dan early finish-nya itu adalah 9. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, untuk kegiatan C, nah karena di sini pada kegiatan C ini terdapat 2 constraint. Yang pertama itu ada constraint yang dari 1, 3 atau FS, dan constraint dari kegiatan 2 yaitu FF 2, 3 itu. Nah, nilainya bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk menentukan nilai ES-nya itu pilih angka terbesar dari hasil constraint tersebut. Nah, selanjutnya EF-nya itu early finish-nya itu ditambah dengan durasi waktu kegiatan C-nya itu 7 tambah 6 didapatkan 13. Begitu juga kegiatan D, early start yang keempat itu didapat dengan early start kegiatan 2. Karena ini kegiatan E itu terdapat 3 constraint ya yang menghubung ke kegiatan E, yaitu dari kegiatan 4, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nah, selanjutnya adalah kegiatan E. Jadi seperti yang ada, jadi kita akan memilih angka terbesar dari 3 constraint yang menghubung ke kegiatan E. Yang pertama itu ada dari kegiatan
dari kegiatan 2, kegiatan 4, dan kegiatan 3 kita pilih yang terbesar. Nah, selanjutnya ada kegiatan F. Untuk melakukan early start-nya itu kita pakai early start yang 5 ditambah dengan constraint yang menghubung ke 6. Seperti juga, jadi sama untuk intinya dalam pengerjaan ini adalah jika lebih dari satu kegiatan itu dipilih yang terbesar, dan jika menghubung hanya satu constraint saja itu hanya ditambahkan nilai early start-nya itu ditambah dengan constraint yang menuju ke sana. Nah, di sini mohon maaf untuk kegiatan F-nya ini ada salah tulis, itu harusnya sama dengan 16, yaitu 11 tambah 5 itu sama dengan 16. 16 tambah 8 itu harusnya sama dengan 24. Nah, selanjutnya itu ada hitungan mundur. Nah, hitungan mundur ini hampir sama dengan cara menghitung maju. Nah, namun titik mulainya itu dari kegiatan yang paling akhir. Nah, untuk hitungan maju ini dimulai dari kegiatan terakhir, yaitu F atau LF6 adalah sama dengan EF6. Nah, untuk tadi untuk nilai LF-nya ini didapat dari LF yang sudah kita hitung dari hitungan maju. Nah, baru kita ke kegiatan E atau LF5 sama dengan LS6 itu min constraint-nya ditambah dengan durasi waktunya. Jadi dapat 16 min 5 tambah 6 itu sama dengan 7. Selanjutnya ada LS5 itu last start 5-nya itu LF min D, LF5 min D, min durasi waktu kegiatan 5 itu 17 min 6 sama dengan 11. Untuk kegiatan D, LF4-nya itu LS5 min constraint 45 plus durasi waktu kegiatan 5 yaitu 11 min 4 tambah 7 itu sudah dapatkan 14. Nah, LS4-nya itu atau left start-nya itu didapat dengan LF4 itu min durasi kegiatan 4 yaitu 14 min 7 didapatkan LS-nya itu 7. Selanjutnya ada kegiatan C. LF3 ini didapat dengan LS5 min constraint dari 3 menuju 5 ditambah durasi waktu kegiatan C. Nah, jadi 17 min 9 tambah 6 itu didapatkan 14. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk kegiatan B, LF2 itu late finish 2-nya itu didapat dengan LF3 min constraint 2 sama dengan 14 min 2 sampai didapat 12. LS2 itu sama dengan LS5 min constraint FS yang 2 menuju 5 itu sama dengan 11 min 1 didapat nilai 10. Nah, karena ada dua constraint yang menuju kegiatan tersebut, berarti nanti kita akan pilih angka terkecil dari 10 dan 9 itu. Kita pilih yang terkecil, berarti kita pilih LF untuk kegiatan 2 itu atau kegiatan B itu 9. Nah, selanjutnya ada LS2 itu didapat dengan LF2 min durasi kegiatan B atau kegiatan 2 yaitu 9 min 6 didapatkan 3. Nah, baru yang terakhir itu ada kegiatan A. Untuk LF1-nya itu sama didapat dengan LS2 min constraint 1 plus durasi kegiatan 1. Atau 3 min 3 tambah 5 didapatkan hasil 5. Nah, selanjutnya jika sudah didapatkan nilai LS dan LF-nya semua, nah setelah menghitung kegiatan mundur itu dengan hitungan mundur, baru kita akan memasukkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan dalam perhitungan maju dan mundurnya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, akhirnya setelah angka-angka ES, EF, LS, dan LF dimasukkan ke dalam node yang bersangkutan, maka diperoleh diagram PDR yang lengkap seperti gambar di bawah. Nah, setelah kita menghitung melalui jalur hitungan maju dan mundur, baru kita hasilnya itu kita masukkan ke dalam setiap node ini.
Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti gambar itu, didapatkan diagram PDM-nya. Nah, mungkin mengenai PDM hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti jika ada yang kurang jelas mengenai contoh soal dan materi PDM, mungkin bisa diskusi atau mungkin bisa ditanyakan lebih lagi. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman saya terkait Critical Path Method atau CPM. CPM atau Critical Path Method adalah salah satu metode network planning yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan penjadwalan proyek dan estimasi waktu yang bersifat demistik atau pasti. Contohnya, pada tahun yang sama, sebuah proyek pembuatan pabrik kimia milik perusahaan industri kimia DuPont semula direncanakan akan membutuhkan biaya total sebanyak 10 juta US dollar. Kemudian rencana ini diperbaiki sehingga biaya total proyek dapat ditekan menjadi 9 juta US dollar. Jadi manfaat perbaikan rencana tersebut berupa penghematan biaya sebesar 10% dari biaya rencana semula. Metode yang mampu memperbaiki rencana semula tersebut kemudian dikenal dengan metode CPM atau Critical Path Method. Lanjut ke peristiwa, kegiatan, dan lintasan kritis. Jadi tujuan pemakaian CPM atau Critical Path Method ini adalah sama dengan network planning dalam penyelenggaraan proyek, antara lain adalah agar proyek selesai pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan network diagram yang telah tertera. Hal ini tidaklah selalu mungkin, sehingga selalu ada kemungkinan keterlambatan pelaksanaan. Ada beberapa kegiatan yang mempunyai batas toleransi keterlambatan, namun ada pula kegiatan yang tidak mempunyai batas toleransi keterlambatan, sehingga apabila kegiatan tersebut terlambat 1 hari saja, maka akan mempengaruhi umur atau usia proyek. Kegiatan yang tidak mempunyai batas toleransi keterlambatan itu disebut dengan kegiatan-kegiatan kritis. Nah, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kritis, perlu ditentukan dahulu peristiwa-peristiwa kritis. Sedangkan lintasan kritis adalah lintasan yang dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai peristiwa akhir network diagram yang terdiri dari kegiatan-kegiatan kritis, peristiwa-peristiwa kritis, dan dummy jika ada atau jika diperlukan. Yang pertama itu ada peristiwa kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awalnya SPA sama dengan saat paling akhir SPL-nya, atau SPL dikurangi SPA itu sama dengan 0. Kalian bisa lihat contohnya. Jadi pada network diagram di samping merupakan peristiwa-peristiwa kritis adalah peristiwa nomor 1, 3, dan 3, 5, dan 8. Di mana saat paling lambatnya SPL-nya sama dengan SPA-nya, saat paling akhirnya atau SPL-nya sama dengan saat paling awalnya SPA-nya. Kalian bisa lihat 1 ini sama 0, 0, 3, 8, 8, 5, 8, 8, dan peristiwa nomor 8 itu 20, 20 sama. Itu yang dimaksud dengan peristiwa kritis. Lanjut lalu dengan kegiatan kritis. Kegiatan kritis itu adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari saja, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tidak terlambat, maka umur proyek tersebut akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Jadi suatu kegiatan disebut sebagai kegiatan kritis bila yang pertama, kegiatan tersebut terletak di antara 2 peristiwa kritis. Yang kedua, namun antara 2 peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis. Yang ketiga, antara 2 peristiwa kritis terdapat kegiatan kritis bila SPA saat paling awal peristiwa awal I ditambah L itu durasi kegiatan sama dengan SPA paling awal peristiwa akhir, atau SPA paling awal peristiwa awal ditambah L itu durasi sama dengan peristiwa paling lambat peristiwa akhir sama dengan paling lambat peristiwa akhir. Lalu yang keempat, atau kegiatan tersebut mempunyai kelonggaran atau tenggang waktu sama dengan 0.
rumus kelonggaran adalah K I J sama dengan SP. Saat peristiwa paling lambat peristiwa akhir dikurangi durasi dikurangi paling awal peristiwa awal. SP atau SPAI. Nah, ini contoh kegiatan kritis. Jadi untuk mencari kegiatan kritis pada network diagram di samping, maka kita hitung kelonggaran masing-masing kegiatan. Maka kegiatan C dan D adalah kegiatan kritis karena tidak mempunyai kelonggaran waktu atau tenggang waktunya itu sama dengan 0. Bisa dilihat di tabel ini. Setelah dimasukkan rumus, ternyata peristiwa atau kegiatan C dan D itu tingkat kelonggarannya itu sama dengan 0. Di sini. Ini D sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut ke lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis, dan dummy jika ada. Lalu lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan. Mungkin saja terdapat lebih dari sebuah lintasan kritis dalam sebuah network diagram. Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek dan lintasan kritis, maka dapat disimpulkan bahwa umur lintasan kritis sama dengan umur proyek. Lalu yang kedua, lintasan kritis adalah lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya dari lintasan yang ada. Ini jadi pada network diagram di samping yang merupakan lintasan kritis adalah peristiwa nomor 1 yang garisnya 2 ini dengan kegiatannya D, lalu peristiwa nomor 3 dan nomor 5 dengan kegiatannya C, lalu peristiwa nomor 8 ini. Dan di dalam network diagram dibedakan dengan simbol panah 2 rangkap. Nah, ini jadi lintasan kritisnya diberikan simbol garis panah 2 seperti ini. Lanjut ke tenggang waktu kegiatan. Nah, tenggang waktu kegiatan atau activity float adalah jangka waktu yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan kegiatan. Dengan ukuran ini dapat diketahui karakteristik pengaruh keterlambatan terhadap penyelenggaraan proyek dan terhadap pola kebutuhan sumber daya dan pola kebutuhan biaya. Jadi syarat menghitung tenggang waktu kegiatan antara lain, yang pertama itu telah ada network diagram yang tepat. Yang kedua, lama kegiatan perkiraan masing-masing kegiatan telah ditentukan. Yang ketiga itu berdasarkan network diagram tersebut telah dihitung saat paling awal SPA-nya dan saat paling lambat SPL-nya semua peristiwa. Jadi ada 3 macam tenggang waktu kegiatan. Yang pertama itu adalah total float atau TF. Jadi jangka waktu antara saat paling lambat peristiwa akhir SPL atau SPLJ kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan bersangkutan bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling awal peristiwa awal atau SPAI. Rumusnya sama dengan TF saat paling lambat peristiwa akhir J dikurangi L durasinya dikurangi SPA-nya atau saat paling awal peristiwa awal SPAI. Itu rumus dari TF. Lalu yang kedua itu ada free float, jangka waktu antara saat paling awal peristiwa akhir atau SPAJ kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling awal peristiwa awal. Rumusnya FF sama dengan saat peristiwa paling awal peristiwa akhir SPAJ dikurangi durasi dikurangi saat paling awal peristiwa awal SPAI. Lanjut ke yang terakhir itu ada independent float atau jangka waktu antara paling lambat peristiwa akhir SPLJ kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling lambat peristiwa awal SPLI. Rumusnya IF sama dengan paling awal peristiwa akhir dikurangi durasi paling lambat peristiwa awal. Seperti itu. Ini contohnya, misalnya ini adalah
peristiwa awalnya, jadi TF SPLJ atau saat paling akhir peristiwa akhir ini paling akhir, dan peristiwa akhirnya 12 dikurangi dengan durasinya 5, lalu dikurangi paling awal, ini paling awal peristiwa awalnya 3. Dapatkan total floatnya 4, lalu FF-nya atau free floatnya ini paling awal peristiwa akhir, ini paling awal peristiwa akhirnya paling awal ini peristiwa akhirnya, ini saat paling awalnya 8, sekalian lihat, lalu L dikurangi durasinya, lalu saat paling awal peristiwa awalnya, di sini peristiwa awalnya, ini saat paling awalnya adalah 3, dapatkan 0 untuk free floatnya. Lalu IF atau independent floatnya saat paling awal peristiwa akhirnya, ini peristiwa akhir saat paling awalnya adalah 8 dikurangi 5 durasinya, dikurangi saat paling lambat peristiwa awal, ini peristiwa awalnya paling lambatnya ini 4, didapatkan min 1. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang pengaruh keterlambatan suatu kegiatan terhadap proyek dan percepatan suatu proyek. Adapun faktor yang perlu diperhatikan terhadap pengaruh keterlambatan suatu kegiatan, yang pertama, umur proyek. Dengan adanya keterlambatan suatu proyek, maka hal tersebut dapat memperlambat umur proyek. Yang kedua, lintasan kritis. Dengan adanya keterlambatan suatu kegiatan, maka dapat mempengaruhi lintasan kritis. Bisa saja lintasan kritisnya sama, bisa saja lintasan kritisnya berbeda atau berubah. Yang ketiga, pola kebutuhan sumber daya. Di sini yang dimaksud adalah adanya peningkatan sumber daya berupa tenaga kerja maupun berupa penambahan waktu. Yang keempat, adanya kegiatan yang mengikuti langsung kegiatan yang terlambat penyelesaiannya. Jadi, kegiatan yang mengikuti kegiatan yang terlambat itu akan menyesuaikan waktu penyelesaian dari suatu kegiatan yang terlambat. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penilaian pengaruh keterlambatan sebuah kegiatan terhadap penyelenggaraan proyek antara lain, yang pertama, network diagram yang tepat dan lengkap telah tersedia, di mana saat paling awal dan saat paling lambat tiap peristiwa diketahui. Yang kedua, semua tegang waktu kegiatan, total float, pre-float, independent float telah dihitung. Nah, ini sudah dijelaskan cara menghitungnya oleh rekan saya sebelumnya. Yang ketiga, besar keterlambatan kegiatan telah diketahui. Nah, berikut akan saya jelaskan contoh dari pengaruh keterlambatan suatu kegiatan, di mana kegiatan yang saya ambil ini adalah kegiatan I. Terlebih dahulu kita harus menghitung total float, pre-float, dan independent float, di mana total floatnya selama 9 hari, pre-float 5 hari, dan independent float minus 4. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah total floatnya. Jika besarnya keterlambatan sebesar atau keterlambatannya kurang dari total float yang ada, misal keterlambatannya sebesar 7 hari, nah itu kan kurang dari total float yang ada, maka hal tersebut tidak akan merubah umur proyek. Jadi umur proyeknya tetap selama 20 hari sesuai jaringan diagram yang ada di sebelah kanan, dan lintasan kritisnya tetap karena keterlambatannya itu kurang dari total float yang ada. Yang ketiga, saat mulai kegiatan pengikut diundur di hari ke-13 karena adanya keterlambatan pada kegiatan I sebesar 7 hari, maka kegiatan J akan dimulai pada hari ke-13. Yang keempat, pola kebutuhan sumber daya berubah. Jadi di sini adanya penambahan tenaga kerja, penambahan waktu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika keterlambatannya sama dengan total float yang ada? Maka di sini umur proyeknya akan tetap selama 20 hari dan lintasan kritisnya
tetap. Jadi lintasan kritisnya di sini akan ada dua pilihan, di mana lintasan kritis yang pertama dan lintasan kritis di kegiatan yang mengalami keterlambatan. Bisa saja kita pilih di lintasan kritis yang sebelumnya, bisa saja kita pilih lintasan kritis yang kegiatannya terlambat. Yang ketiga, saat mulai kegiatan pengikut diundur selama 15 hari, di mana kegiatan J akan dimulai pada hari ke-15 karena keterlambatannya 9 hari, dan 9 hari tambah 2 hari di kegiatan I ditambah restartnya 4 hari, maka menjadi 15 hari. Yang keempat, ada pola kebutuhan sumber daya berubah. Selanjutnya, bagaimana jika keterlambatannya lebih besar dari total load yang ada. Misalnya kegiatannya terlambat selama 10 hari. Nah, itu kan melebihi dari total load yang ada. Maka umur proyeknya akan bertambah 1 hari. Jadi umur proyek menjadi 21 hari. Yang kedua, lintasan kritisnya akan berubah, di mana lintasan kritisnya berada di peristiwa 1, 4, 7, 8 atau di kegiatan HIJ pada jaringan diagram yang ada di sebelah kanan. Yang ketiga, saat mulai kegiatan pengikut diundur di hari ke-16. Yang keempat, ada pola kebutuhan sumber daya akan mengalami perubahan. Selanjutnya, mempercepat umur proyek. Di sini adapun dasar pertimbangan seorang manajer proyek dalam memutuskan percepatan waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan proyek yang sudah terlambat dari jadwal semula sehingga perlu dilakukan percepatan waktu. Di sini adanya percepatan umur proyek itu disebabkan karena adanya keterlambatan dari suatu proyek. Di sini seorang manajer proyek, jika adanya keterlambatan suatu kegiatan, maka seorang manajer proyek akan berdiskusi terlebih dahulu ke pihak owner apakah proyek tersebut dapat terlambat atau tidak. Jika tidak, maka seorang manajer proyek akan mengambil keputusan untuk mempercepat suatu proyek. Yang kedua, waktu proyek normal dipercepat agar waktu penyelesaiannya lebih awal untuk meningkatkan performa dan profit dari perusahaan kontraktor. Jadi di sini seorang manajer proyek akan mengambil percepatan suatu proyek untuk meningkatkan performa dari perusahaannya agar mendapatkan nilai positif yang dapat dari pemilik proyek, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan profit yang lebih baik. Selanjutnya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mempercepat umur proyek agar sama antara umur perkiraan dan umur rencana. Yang pertama itu telah adanya network diagram yang tepat. Yang kedua, lama kegiatan perkiraan masing-masing kegiatan telah ditentukan. Jadi, sebelumnya masing-masing kegiatan itu kita harus mengestimasikan waktu waktu selesai dari suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, telah dihitung saat paling awal dan saat paling lambat semua peristiwa. Jadi setiap peristiwa itu harus kita ketahui early start, early finish, later start, late, dan late finish-nya. Yang keempat, baru ditentukan umur rencana. Seperti yang ada di jaringan diagram, umur rencana dari suatu proyek itu selama 20 hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.